Oke, saya ulang kembali ya. Nama saya Asri Nawati, guru Singa. Memiliki 2 putra dan 2 putri dan 3 cucu. Ya, 3 cucu. Jadi sementara ini dulu perkenalannya ya kan. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, saya membawa mata kuliah teologi pastoral. Sudah dibaca ya? Sudah. Oke. Teologi pastoral. Kira-kira apa yang dimaksud dengan teologi pastoral? Apa yang dimaksud dengan teologi dulu? Ya, jadi berasal dari kata theos dan logos. Theos itu adalah Allah dan logos adalah ilmu. Apakah bisa kita mempelajari Allah? Ya, jadi kita bisa mengenal dan memahami Allah sejauh Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Kalau kita bisa mempelajari Allah berarti kita sudah lebih sempurna dari Allah, ya kan? Jadi kita bisa mengenal dan memahami Allah itu sejauh Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Dengan bagaimanakah Allah menyatakan dirinya kepada manusia? Yaitu dengan apa? Ya, dengan pernyataan umum dan pernyataan khusus. Kalau pernyataan umum itu apa? Melalui ciptaannya, itu pernyataan umum. Semua manusia tahu bahwa dunia ini ada yang menciptakan. Pasti, siapa dia? Pasti yang maha kuasa, kan gitu ya. Kalau pernyataan khususnya apa? Pernyataan khusus itu firman Tuhan dan Kristus. Ya. Jadi hanya melalui itu kita bisa mengenal. Jadi pernyataan umum itu adalah seluruh ciptaannya dan hati nurani kita. Setiap manusia kan punya hati nurani, ya kan? Punya hati nurani yang ingin mengenal siapa yang menciptakan dia, bagaimana perasaannya. Itu hati nurani. Melalui itu kita bisa belajar tentang Allah. Jadi yang kedua itu. Dan bagaimana kaitannya dengan teologi pastoral? Apa yang dimaksud dengan pastoral? Apa yang dimaksud dengan pastoral? Biar nanti kita gabungkan. Pastoral itu berasal dari kata pastor atau gembala, ya kan? Jadi bagaimana seorang gembala, seorang pastor bisa mengenal dan memahami Allah dengan dirinya. Jadi teologi pastoral itu adalah teologi praktis. Bagaimana seorang gembala atau seorang pendeta bisa mengenal Allah dan memahami dirinya dan memahami Allah, kan itu ya. Itu nanti yang kita pelajari, teologi pastoral. Ya. Jadi bagaimana Allah hadir di dalam kehidupan seorang pendeta atau seorang gembala. Jadi ini berhubungan dengan jabatan dan fungsi pendeta. Ya. Bagaimana seorang pendeta memiliki konsekuen tentang panggilan, bahwa dia dipanggil Allah, dia diperlengkapi Allah, dan dia diutus oleh Allah. Ya, tadi kan Pak Sinulingga ya, pendeta ayahnya. Sejauh mana pemahaman Pak Sinulingga dulu terhadap Allah di dalam pelayanan, pengalaman bersama keluarga gitu? Kalau dulu batas saya tahu dia pencipta kita, dia datang sebagai juru selamat aja gitu. Ya. Berarti Jadi Bapak kan pendeta, seorang gembala. Bagaimana dia bisa memahami bahwa dirinya itu dipanggil oleh Allah, diperlengkapi oleh Allah, dan diutus oleh Allah. Dengan dia memahami itu, berarti dia tidak setengah hati untuk melayani Tuhan, tidak setengah hati untuk mengerjakan dia sebagai gembala dalam melayani jemaat, karena dia memahami bahwa ada yang memanggil dia, siapa? Allah, dan Allah yang memperlengkapi dia, dan Allah yang mengutus dia. Jadi walaupun berat dan susah di dalam melaksanakan pelayanan, dia memiliki keyakinan yang teguh. Jadi tantangan apapun di dalam pelayanannya,
Dia yakin bahwa Allah yang memanggil dia. Jadi sebelum dia melaksanakan panggilan itu tentu harus dia memahami dulu siapa Allah. Siapa Allah dalam hidupnya. Ya kan? Kan dia harus mengetahui ya kan, siapa yang memanggil dia, siapa yang memperlengkapi dia, siapa yang mengutus dia. Yaitu Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Dan ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang pendeta, seorang gembala di dalam pelayanannya. Jadi di dalam kehidupan manusia, kenapa Allah memilih bangsa Israel? Untuk apa Allah memilih bangsa Israel? Kenapa Allah memilih bangsa Israel? Apa tujuan Allah untuk memilih bangsa Israel? Ya? Apa ya? Yang paling bandel. Yang paling bandel, Bapak. Untuk ibaratnya mentransfer kehendak Allah atau sebagai contoh bagi dunia dari kehendak Allah. Memilih bangsa itu untuk menyampaikan semua kehendak Allah melalui bangsa itu. Kan? Ya, jadi ada tujuan Allah memilih bangsa Israel supaya melalui bangsa Israel ada saksi yang menyaksikan tentang bahwa Allah itu ada, kan gitu. Pengenalan Daud akan Allah. Demikian seharusnya seorang gembala mengenal Allah supaya ketika dia menyaksikan Allah kepada jemaatnya, maka dia bisa memperkenalkan Allah kepada jemaatnya, ya kan? Kan demikian ya. Di dalam perjanjian baru bagaimana? Bagaimana